Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Ihsan dengan NIM 2004284. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Eh, Pada topik kali ini saya akan menjabarkan beberapa subtopik. Yang pertama ialah cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. Yang kedua, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Dan yang terakhir ialah pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, cara memperoleh kekuatan dan politik. Uh, Kekuatan dan politik pada dasarnya sudah sering kita dengar dan sudah tidak asing lagi, baik itu di kehidupan sehari-hari kita maupun di saat kita melaksanakan aktivitas seperti bekerja, bersekolah, dan aktivitas lainnya. Mungkin kita juga pernah mendengar kata-kata kekuasaan dan politik. Pada dasarnya dua hal tersebut merupakan hal sama. Terkadang timbul rasa iri pada diri individu bila melihat ada seseorang yang memiliki dua kekuatan superior ini. Baiklah, kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, apa yang mendasari hubungan antara kekuatan atau kekuasaan dengan politik. Hal ini dapat kita lihat melalui definisi dari dua kata ini. Kekuatan dapat dikatakan sebagai suatu energi yang dimiliki individu untuk mencapai tujuannya. Sedangkan politik sendiri merupakan suatu jembatan penghubung untuk mencapai suatu kekuasaan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kekuasaan membutuhkan politik dan politik juga membutuhkan kekuasaan. Kemudian timbul lagi pertanyaan, mengapa kekuatan dan politik sering kita temui pada individu yang memiliki jabatan yang tinggi, seperti seorang pemimpin dalam organisasi. Hal ini dikarenakan apabila seorang sudah menjadi pemimpin, otomatis dia memiliki kekuasaan atas segala yang ada di dalam organisasi tersebut, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia berupa karyawan yang ia miliki. Lalu topik ini menjadi isu yang menarik karena pemimpin apabila kekuasaan dan politik dimiliki oleh seorang pemimpin, maka akan timbul suatu kata yang sering kita dengar pula, yaitu autokrasi. Pada dasarnya seorang pemimpin memiliki kekuasaan, tapi apabila sudah dipengaruhi oleh kekuatan politik, maka akan mempengaruhi gaya kepemimpinan menjadi gaya kepemimpinan yang autokrasi. Seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan yang autokrasi itu memiliki kekuasaan penuh atas organisasi serta yang ada di dalamnya. Pada dasarnya gaya kepemimpinan autokrasi dan gaya kepemimpinan otoriter ini hampir mirip, akan tetapi bedanya yaitu apabila otoriter lebih pemimpinnya lebih kepada menyuruh untuk mencapai tujuan, sedangkan pemimpin yang autokrasi lebih kepada mengajak karyawannya untuk mengikuti arahannya untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai. Topik selanjutnya ialah reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik.
Hal ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu dampak yang dapat kita lihat secara negatif dan dampak yang dapat kita lihat secara positif. Uh, untuk dampak negatif, saya rasa sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita bahwa kekuasaan politik dapat sering diidentikan dengan uh, sebagai bad politik atau politik kotor, yang mana uh, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan sisi positif yang dapat kita lihat dari kekuasaan politik ini ialah penerapan good leadership, yang mana seorang pemimpin bukan hanya mengarahkan tetapi juga mensupport anggotanya untuk terus maju dan bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dan topik terakhir ialah pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Hal ini dapat kita bagi menjadi 3 poin, yang mana ketiga poin ini akan mempengaruhi perilaku organisasi. Yang mana yang pertama, pengaruh kekuatan dan politik terhadap pemimpin, dan yang kedua, pengaruh kekuatan politik terhadap karyawan, dan yang terakhir, pengaruh kekuatan politik terhadap kinerja organisasi. Pengaruh kekuatan dan politik terhadap pemimpin, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya, yang mana menurut saya gaya pemimpinan ini sama sekali tidak efektif karena pemimpin sama sekali tidak berperan sebagai support untuk karyawannya, sehingga karyawannya lebih mudah stres, sehingga menurunkan kinerjanya. Lalu untuk karyawan sendiri, apabila seorang pemimpin yang terpengaruh oleh kekuatan yang politik, maka seorang karyawan sedikit banyaknya juga akan mencontoh perilaku pemimpinnya, dan saya khawatirkan yaitu karyawan juga akan meneruskan gaya kepemimpinannya terhadap jenjang-jenjang organisasi di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu terhadap kinerja organisasi, yang mana apabila pemimpin dan karyawan sudah terpengaruh kekuatan politik, yang saya maksud ialah dalam sisi negatif, maka kinerja organisasi juga tidak akan maksimal. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.